Halo zodiak Pisces, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% pembacaannya akan sama dengan kalian. Kalau kalian paham dengan pembacaan ini, mungkin ini energi kalian yang tertarik. Tapi kalau kalian tidak paham dengan pembacaan ini, mungkin bukan energi kalian yang terbaca olehku. Jadi tidak usah dipaksakan ya. Dan pembacaan ini juga bisa vice versa. Karena pembacaan ini kan bersifat general tuh. Jadi tidak akan eh, pasti ini kamu atau dia gitu. Yang penting ini pembacaannya itu antara kamu dan si orang yang akan kamu fokuskan. Karena di sini aku mengambil tema tentang apa yang sedang dia prioritaskan saat ini sampai 7 hari ke depan. Kayak gitu ya. Oke, pembacaan ini bersifat timeless, jadi bisa kapan saja ketika kalian menonton video ini dan ternyata resonate dengan kalian, maka dari hari itu sampai 7 hari ke depan, kemungkinan ini terjadi. Kayak gitu ya. Oke, kalau misalnya belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Mungkin energi sekarang di pembacaan sekarang bukan energi kamu. Nah mungkin nanti di pembacaan aku berikutnya atau pembacaan aku sebelum-sebelumnya energi kamu yang terbaca olehku. Oke, sekarang boleh kalian fokuskan pada orang yang ingin kamu kepoin siapa dia. Ya, kalian fokuskan orangnya, kemudian sebut namanya dalam hati boleh. Ya, orang yang ingin kalian tahu siapa yang apa yang sedang dia prioritaskan gitu ya. Cukup sulit untuk terbuka kartunya. Oke. 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 Ya, oke, segini dulu ya. Dan aku akan membacakan kartunya per 6 kartu aja ya, biar nggak kelihatan full banget di layar. Dan bisa kelihatan gitu kartunya. Oke, di sini ada The Tower. Tapi terbalik ya. Kemudian ada Page of Wands. Kemudian ada Ten of Wands. Lalu ada Two of Wands. The Hierophant. Kemudian Three of Pentacles. Oke. Sisanya nanti aku akan bacakan lagi. Oke, di sini aku rasa dia sedang kesulitan ya. Entah ini ada suatu kehancuran bagi dia atau malapetaka atau masalah ya. Intinya di sini dia ada suatu masalah. Entah itu penindasan bisa juga ya. Mungkin penindasan tuh apa ya? Kayak bullying semacam itu ya. Ada intinya ada penindasan gitu di sini. Itu dari seseorang yang aku rasa ciri-cirinya itu dia ya kulitnya gelap ya, tapi dia di sini memiliki suatu kekuasaan atau mungkin dia di sini ada orang dalam ya. Mungkin ini di suatu pekerjaan atau di suatu instansi, di suatu tempat kayak gitu ya. Kulitnya agak gelap, dia juga masih muda. Ya, di sini dia sini rival, mungkin dia di sinilah yang membuli atau menindas itu ya. Ya, kalau apa ya? Kalau bahasa kerennya tuh kayak tirani. Apa sih tirani itu ya? Ya, intinya di sini dia merasa memiliki kekuasaan gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa dia pantas untuk menindas seseorang. Nah, orang yang kamu fokuskan ini kayaknya sedang ditindas gitu. Sedang di apa namanya? Ya, kalau dibully tapi kayak bukan pembulian gitu sih, kayak
direndahkan. Nah, semacam itu ya. Paham lah ya maksudnya yang seperti itu. Nah, jadi dia merasa cukup apa namanya tuh, terpuruk ya, terpuruk gitu, merasa apa ya, adanya suatu ketidakadilan. Nah, semacam semacam itu, atau ya suatu kesengsaraan ya, yang semacam itu ya. Pengkhianatan juga bisa ya, dia merasa terhianati atau apa, atau mungkin orang ini tuh mulutnya manis gitu ya, jadi mungkin orang yang kamu fokuskan ini percaya pada orang itu gitu, tapi ternyata dia ini adalah orang yang bermuka dua, semacam itu ya. Ada sebagian yang seperti itu aku rasa. Oke, kemudian ada apa nih, two of wands dan hierophant. Nah, dia di sini ya itu tadi ya, aku bilang dia merasa menderita, merasa kalau secara fisik dia kayak ya terhianati, terus secara mental dia direndahkan, semacam itu ya. Intinya dia merasa kayak tidak dihargai, ya semacam itu. Dia direndahkan, dia lelah ya, dia lelah, dia hmm, intinya dia ya baru paham lah, oh ternyata ini loh hidup kayak gitu ya, maksudnya maksud aku ya, intinya dia di sini paham, oh seperti itu ternyata, begini loh dunia, dunia pekerjaan, dunia apa ya, kehidupan kayak gitu ya. Dia akhirnya mengerti kayak gitu, bahwa orang yang memiliki apa tuh, orang dalam, atau ya intinya ya kayak gitu ya, orang dalam tuh kayak merasa lebih berkuasa gitu, sedangkan dia di sini hanya seorang pekerja biasa, walaupun umur dia lebih tua tapi ternyata, oh aku di sini orang biasa yang kayak gitu loh. Dia jadi punya pemikiran seperti itu, makanya dia di sini masih bertahan ya, dia masih bertahan, dia masih ya bekerja seperti itu seperti biasanya, walaupun dia di sini ditindas, dia di sini kayak direndahkan semacam itu, dia masih mempertahankan pekerjaannya, atau di tempat dia sekarang. Dan oke, dia merasa di sini apa tuh namanya, hmm, apa apa sih namanya, merasa lemah kayak gitu ya, merasa lemah. Kenapa ya? Karena dia di sini tidak memiliki suatu pegangan, ya kayak orang dalam semacam itu. Karena di sini kayak kok aturan dari perusahaannya, misalkan dia misalnya dia bekerja di suatu perusahaan, emang apa aturan di sini tuh terlalu terlalu membebaskan orang-orang yang seperti ini gitu, tidak memperkuat tali kekeluargaan dalam bekerja kayak gitu, tidak ada kerukunan antar sesama pekerja semacam itu ya. Di sini mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri kayak gitu, mengamankan diri sendiri gitu ya. Jadi ya kok begini gitu, dia memikirkan, dia berfokus pada itu. Oke, aku rasa di sini juga dia orangnya tuh baik ya, orangnya terlalu baik, orangnya terlalu lembut deh gitu, kayak orangnya tuh terlalu kalau dibilang apa tuh, cari muka orangnya, not really, tapi dia di sini kayak orang yang tahu diri, dia tahu di mana tempat dia sekarang, dia di sini sedang bekerja, jadi dia hanya berfokus pada ya udah, kalau memang itu pekerjaan saya, dan apa namanya tuh, itu masih di ranah kantor, itu kayak masih menjadi tanggung jawab saya kayak gitu loh. Dia berpikiran seperti itu, makanya dia di sini kayak gampang untuk direndahkan, gampang untuk dimanfaatkan oleh orang-orang gitu ya. Intinya di sini dia ya jadi orang apa sih, alim. Nah, semacam itu ya kalau bahasa anak-anak zaman sekarang tuh ya, kayak orang alim kayak gitu ya mikirnya. Kemudian ini apa nih tadi, Three of
Pentacles. Three of Pentacles ya. Jadi oke, Three of Pentacles tuh dia ya menghormati lah gitu ya. Walaupun dia di sini lebih muda karena dia di sini orang dalam, jadi dia ya masih ada rasa menghormati gitu. Daripada nanti dia bermasalah dengan karyawan ini, ya jadi dia dia merasa ya udah deh, ini kan masih ranah kantor juga, gue juga bertanggung jawab atas pekerjaan walaupun ini bukan pekerjaan gue kayak gitu, tapi ya udah gitu, dia lebih ke merasa tanggung jawab aja udah mengerjakan ini karena ini masih ranah kantor kayak gitu ya. Aku rasa di sini ada hubungannya tentang mungkin mungkin kantornya itu tentang kayak marketing kayak gitu deh, kayak gitu ya. Ya, dia di sini cukup senior memang dari orang yang mengintimidasi dia, atau mungkin dia di sini lebih tua dari orang yang mengintimidasi dia kayak gitu. Oke, lanjut. Ada Eight of Cups. Kemudian apa nih? Page of Cups tapi terbalik. Kemudian ada The Devil. Ada lagi Nine of Cups. Kemudian Five of Swords. Four of Cups. Oke, 6 dulu ya. Oke. Di sini dia orangnya terlalu lembut, terlalu ya itu tadi aku bilang ya. Dia terlalu baik orangnya, terlalu sopan, terlalu menghargai orang ya. Tapi itu sebenarnya sifat yang baik ya. Orangnya sifatnya baik deh, bagus banget dia nih. Orang yang kamu fokuskan. Dia karena keterbaikan. Karena dia orang yang baik, orang yang sopan, orang yang memprioritaskan kejujuran kayak gitu ya. Orang yang memprioritaskan apa yang memang menjadi tanggung jawab dia. Makanya dia di sini ya engge-engge aja gitu loh. Kalau misalkan dia diperlakukan seperti ini kayak gitu ya. Kemudian dia itu juga itu terlalu sopan ya. Ya di sini dia jadi merasa ada kecenderungan untuk merasa bahwa ya udah gitu, walaupun dia lebih muda tapi kan dia di sini juga punya orang dalam, jadi dia merasa kalau anak itu memiliki pegangan kuat gitu ya di sini. Jadi dia takut kalau misalkan dia punya masalah dengan nih anak, karir dia di kantor ini akan goyah kayak gitu, justru malah dia akan mendapatkan suatu bahaya atau suatu malapetaka kayak gitu ya. Karena di awal tuh tadi udah ada The Tower tapi terbalik ya. Kemudian anak ini cukup juga itu tadi ya. Kan tadi aku bilang ya, ada Wands apa tadi? Page of Wands ya. Nah, dia itu mulutnya cukup manis ya. Jadi kalau dibilang dia meminta tolong dengan cara yang sopan, dengan cara yang apa namanya tuh, rayuan seperti itu ke dia, minta tolong untuk mengerjakan tugasnya, ya oke-oke aja, fine-fine aja gitu, karena dia memintanya dengan sopan. Hanya saja kan tidak seperti itu seharusnya, karena itu tugas dia, seharusnya itu menjadi tugas dia yang harus diselesaikan. Aku rasa ini nggak cuma sekali dua kali dan nggak hanya pada dia, tapi pada yang lainnya juga orang ini melakukan hal yang sama. Makanya dia di sini agak lebih greget kayak gitu ya sama ini orang kayak gitu ya. Orang yang kamu fokus ini lagi greget sama orang ini, makanya dia memfokuskan sama orang ini untuk gimana caranya tuh bisa lepas gitu loh dari tindakan orang ini. Orang ini bisa berubah, dia akan lebih bertanggung jawab pada pekerjaannya kayak gitu. Gimana caranya? Itu sih yang sedang difokuskan oleh orang yang kamu fokuskan ya tuh. Karena orang ini ya kalau gitu terus ya, tindakan yang dia lakukan seperti itu terus, semua tanggung jawab orang itu atau pekerjaan atau tugas orang itu
orang lain yang menyelesaikannya, ya kan orang lain juga punya 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 tugas masing-masing gitu ya. Jadi eh cukup memberikan trigger gitu ya untuk karyawan-karyawan lain gitu. Oke, ya itu tadi ya, orang itu meminta tolongnya secara baik, kalau ngomong tuh lembut, tidak memaksakan gitu atau pakai bentak-bentak. Jadi makanya orang juga enggan dan segan. Segan ya lebihannya, bukan enggan tapi segan. Segan untuk menolak ya, atau ya, kalau enggan menolak tuh kayak dipaksaan kayak gitu. Ya oke deh, enggan dan segan menolak permintaan orang ini karena orang ini juga memiliki dekengan ya. Kalau bahasa gaulnya tuh dekengan, orang dalam yang cukup kuat gitu. Jadi makanya orang-orang pada bagaimana caranya mempertahankan posisi gitu, agar mereka tidak dipandang jelek oleh orang ini, sehingga orang ini bisa melaporkan ya sikap atau karakter orang itu gitu ya. Kalau misalnya dia punya apa kelihatan kalau karakternya buruk kayak gitu deh. Bisa dibilang ya belajar menjilat gitu, it's okay deh gitu, demi karir tetap stay, tetap stabil di perusahaan itu. Oke, Nine of Cups, kemudian Five of Swords, dan Four of Cups. Oke, di sini memang orang yang kamu fokuskan menginginkan adanya suatu kerukunan atau ketenangan ya dalam dia bekerja. Dia tidak mau mencari masalah pada orang lain di kantornya. Dia tidak ingin membuat karir dia itu bergejolak gitu ya, tidak stabil di sini. Oke, di sini akan ada suatu apa tuh? Apa tuh namanya? Pembalikan atau pembalikan apa sih namanya? Kehancuran ya, pembalikan kehancuran, keburukan ya, kerugian lebih tepatnya, kayak kerugian. Intinya gini, entah ini orang yang telah menzolimi orang yang kamu fokuskan itu yang akan merasa rugi ya, merasa rugi atas tindakannya. Apa itu? Oke, belum belum terbuka ya di sini apa itu. Nah, terus juga aku rasa orang yang kamu fokuskan ini akan mendapatkan suatu hubungan baru. Hubungan baru, tapi aku lihatnya hubungan baru tentang pekerjaan ya. Di bidang pekerjaannya loh. Aku tidak memanas-manasi kamu. Sorry. Intinya dia akan mendapatkan suatu hubungan baru atau instruksi baru dari atasan. Entah dia akan mendapatkan pekerjaan baru atau kok pekerjaan baru, apa namanya? Tempat kerja baru, atau dia kalau dipindahkan itu apa namanya tuh? Dipindahkan kantor gitu. Dia di 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 apa? Pindah kantor itu namanya transfer ya. Yang kayak gitu lupa aku namanya. Oke, kita lihat kelanjutan ceritanya. Ada Eight of Pentacles, Two of Swords, kemudian Knight of Wands, the Moon terbalik ya, kemudian the Sun. Oke, gini ya. Oke, Three of Wands. Ya, aku rasa di sini akan ada instruksi baru atau hubungan baru ya. Mungkin di sini dia akan ditransfer ke kantor lain kayak gitu ya. Ya, aku rasa ini tentang suatu pekerjaan ya. Mungkin itu mungkin atau sebagian dari kalian ada ya, sebagian orang yang kalian fokuskan itu akan ditransfer entah ke daerah mana, di kantor mana kayak gitu. Tapi ya tetap di satu instansi itu, tapi cuman beda kota atau entah di daerah mana kayak gitu ya. Aku lihatnya. Nah, di sini dia akan mulai merasa untuk seimbang ya. Mungkin dia akan lega gitu ya. Dia dipindahkan karena dia akan lepas dari orang yang telah membuli dia di kantor, atau bukan membuli, apa tadi namanya itu, merendahkan dia
yang seenak jidat dia itu. Nah, dia merasa akan lebih bebas aja, dia bersyukur gitu ya. Dia bisa lepas dari orang itu, terus dia akan ya oke dia akan memulai lagi menyesuaikan diri dengan tempat baru, dengan tempat kerja baru, tempat tinggal baru gitu. Dia akan ya akan mendapatkan suasana baru gitu ya di tempat kerja baru kayak gitu dengan orang-orang baru. Intinya intinya di sini dia akan berinteraksi dengan orang-orang baru, dengan berhubungan dengan orang-orang baru secara karir ya di tempat dia kerja. Oke, jangan bernegative thinking. Jadi aku salah penafsiran lagi dengan kamu. Oke, dia di sini akan lebih lega gitu ya, karena dia bisa lepas dari tekanan-tekanan orang di kantor dia yang lama kayak gitu, dan dia akan mendapatkan suasana baru gitu ya. Eh, oke, dia akan lepas dari ketidakstabilan secara emosi dia di kantor lama, karena dia ya memilih apa bertemu dengan orang yang itu tadi yang terlalu apa membuli bukan membuli apa namanya tadi mengekang ya seenak jidat itu tadi ya, sorry bahasaku kasar ya, maaf ya. eh ya intinya dia merendahkan itu, orang yang suka merendahkan itu suka ya tidak mau bertanggung jawab atas pekerjaannya itu gitu ya. Ya, dia di sini akan merasa puas ya, merasa bahagia. Mungkin di sini kalau kalian eh masalahnya masih pacaran gitu ya, belum menikah, mungkin dia di sini akan menyegerakan pernikahan dengan kalian gitu, karena dia di sini sudah mulai merasa stabil secara materi ya, terus dia juga secara emosional dia bisa lebih tenang ya, tidak ada tekanan dari orang-orang yang memberikan dia tekanan seperti di kantor lama dia gitu. Oke, seperti itu ceritanya. eh jadi selamat untuk orang ini ya. Kalau misalnya ini resonate dengan pembacaan kalian ya, aku kasih selamat karena dia bisa terlepas dari orang yang toksik ini, yang di kantor ini ya, orang toksik ini, dan dia bisa mendapatkan tempat pekerjaan, tempat kerja baru gitu ya. Uh, atau mungkin juga dia mungkin aku lihat di sini dia bisa bekerja di kantor baru yang berbeda kantor kayak gitu ya, bukan di satu naungan kantor itu mungkin ya, ada sebagian seperti itu. Intinya di sini dia akan menjalin hubungan baru dengan interaksi baru, dia akan mendapatkan tawaran baru di bidang pekerjaan kayak gitu ya, dan dia di sini akhirnya merasa lega lepas dari orang-orang yang toksik di kantor dia ini. Orang toksik yang di kantor dia ini, dia mulai merasa bebas. Nah, dia juga merasa bahagia, dia merasa seimbang juga secara materi, mental ya, emosional ya. Nah, dia juga mungkin akan memberikan tawaran pernikahan, mungkin dia akan menikahimu kalau kalian belum menikah ya. Oke, cukup sekian pembacaan aku untuk kalian. Oh ya, untuk zodiak yang bergiling dengan kamu atau yang kalian fokuskan ini ya, ada ini. Oke, ada Aries, Leo, Sagittarius. Leo, Aries, Sagittarius, kemudian ada Aquarius, Gemini, dan Libra. Ya, kemudian ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Lalu. Oke, ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jadi aku rasa kedua belas zodiak itu ada semua. Jadi tidak menutup kemungkinan ya semuanya bisa berdealing atau sesuai dengan orang yang kalian fokuskan zodiaknya. Dan untuk orang yang energinya lebih kuat gitu ya, dari di pembacaan ini itu ada Capricorn, kemudian lagi nih. Oh, ada Pisces, oh sesama Pisces ya. Kemudian ada apa itu namanya? Taurus, ya Taurus. Kemudian adakah lagi? Oke, I think
enough, cuman itu doang. Just ya. Oke, aku rasa cuman 3 yang energinya sangat kuat dari pembacaan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ya zodiak lain juga akan resonate atau berdealing dengan pembacaan ini. Oke, sekian dulu ya pembacaan aku untuk kalian zodiak Pisces. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan karena sesuatu yang dipaksakan itu justru menyakitkan. Ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.